Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diah Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita masih belajar tema 2 kelas 2 subtema 2 pembelajaran 2 semua ya hari ini ya. Sebelum belajar silahkan berdoa dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Konten ini saya buat untuk membantu orang tua dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Jawaban bersifat terbuka agar dimungkinkan bagi siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik. Buka buku tema 2 kelas 2 subtema 2 pembelajaran 2 halaman 63. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Ini anak-anak sedang bermain simpai. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Udin dan teman-teman sedang bermain simpai. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Mungkin di antara kalian ada yang pernah, ada juga yang belum ya. Lanjut halaman 64. Ayo mencoba. Perhatikan gambar berikut. Peragakanlah gerakan seperti gambar di atas. Nah, jika kalian mempunyai lingkaran simpai di rumah, kalian bisa praktekkan ya gerakan di atas ini. Lakukan permainan lingkaran simpai. Masih ingat kan bagaimana cara menggunakan lingkaran simpai? Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Lakukan permainan lingkaran simpai. Gurumu akan membimbingmu melakukan permainan. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah bersama temanmu. Nomor 1. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Benny dan teman-teman menggunakan simpai untuk bermain lingkaran simpai. Nomor 2, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Benny dan teman-teman dalam memetik jambu menggunakan galah. Nomor 3, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Bentuk simpai adalah lingkaran dan bentuk galah adalah lurus panjang. Nomor 4, bagaimana wujud benda-benda tersebut? Wujud simpai dan galah adalah padat. Bawahnya, ayo membaca. Dengarkanlah temanmu membaca teks berikut. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Lanjut halaman 66. Ayo menulis. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1, bagaimana bentuk benda padat? Bentuk benda padat adalah tetap. Nomor 2, bagaimana ukuran benda padat? Ukuran benda padat adalah tetap. Nomor 3, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari?
Jika buku dipindahkan ke dalam lemari, bentuk dan ukuran buku tidak akan berubah. Nomor 4, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bentuk buku tetap tidak berubah. Nomor 5, apa simpulanmu? Kesimpulannya adalah buku adalah benda padat. Meskipun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran buku akan selalu tetap. Lanjut halaman 67. Ayo mengamati. Amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1, nama bendanya adalah kursi. Kursi itu benda padat atau bukan benda padat? Kursi adalah benda padat, jadi kita kasih tanda centang. Bawahnya nomor 2 yaitu meja. Meja termasuk benda padat. Yang nomor 3 minyak. Minyak itu benda cair, jadi bukan benda padat. Kita kasih tanda centang di bukan benda padat. Nomor 4 vas bunga. Vas bunga termasuk benda padat. Televisi juga benda padat. Air putih itu benda cair, jadi kita kasih centang yang di bukan benda padat. Piring, gelas, sendok, dan penggaris itu semuanya adalah benda padat, jadi kita kasih centang di benda padat. Lanjut halaman 68. Ayo berdiskusi. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Tentu kalian pernah ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Diskusikanlah bersama temanmu tabel berikut. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kalau masuk kamar pribadi orang lain tanpa izin, berarti itu termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kita kasih tanda centang. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, itu merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Itu juga merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin, itu merupakan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Tidak membuang sampah sembarangan, itu merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Jadi paham ya, bisa membedakan ya mana sikap yang mematuhi aturan dan mana sikap yang tidak mematuhi aturan. Lanjut halaman 69. Ayo bermain peran. Peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Berikan tanggapan terhadap penampilan temanmu. Di sini ada percakapan antara Benny, Lani, dan Udin. Benny berkata, "Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa?" Lani menjawab, "Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku." Benny, "Lebih baik langsung tanya saja ke Udin." Lani, "Oh iya ya, Udin." Lani memanggil Udin. Udin, "Iya Lani, ada apa?" Lani, "Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku." Udin, "Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah." Lani, "Wah, terima kasih banyak Udin." Nah, apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Teks percakapan di atas menceritakan tentang aturan membuang sampah yang benar. Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Sikap Lani, Benny, dan Udin itu peduli terhadap lingkungan dan sikap mereka itu patut untuk ditiru. Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Sikap yang patut ditiru dari mereka yaitu sikap peduli terhadap lingkungan dan menjaga kebersihan. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua.
Orang tua membimbing siswa melakukan pengamatan tentang benda-benda padat di rumah. Kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.